Yehezkiel 1 ayat 1 ada tertulis, surga pun terbuka. Tetapi Alkitab terjemahan Indonesia kata surga diganti dengan langit. Wahyu 19 ayat 11 kembali tertulis kalimat surga terbuka. Menariknya, Alkitab terjemahan Indonesia menggunakan kalimat yang sama, surga terbuka. Mungkinkah langit yang umum didefinisikan lapisan-lapisan atmosfer dapat terbuka? Bagaimana mungkin dapat terbuka jika langit bukanlah benda padat? Bukankah di atas langit ada galaksi-galaksi yang lain? Apakah langit sama dengan surga? Menarik sekali bahwa Alkitab membuat perbedaan antara langit dengan surga. Shalom, Torah 30 menit percaya bahwa hukum Taurat masih berlaku hingga saat ini, sesuai dengan aturan-aturan yang tertulis di dalamnya. Kejadian 28 ayat 17 menceritakan ketika Yakub melihat gerbang surga, pintu di mana surga dapat tertutup dan terbuka. Kata surga di Alkitab terjemahan Indonesia juga diterjemahkan dengan kata yang sama. Di Yehezkiel 1 ayat 1, Nabi Yehezkiel juga melihat surga terbuka. Kemungkinan ini adalah gerbang surga yang sama yang dilihat oleh Yakub. Akan tetapi, Alkitab terjemahan Indonesia menggunakan kata yang berbeda, yaitu langit. Walaupun kedua ayat ini jelas sekali menggunakan kata Ibrani yang sama, kata shemayim. Berikutnya, Rasul Yohanes dalam penglihatannya melihat surga terbuka. Sangat mungkin ini adalah gerbang yang sama yang dilihat Yakub dan Yehezkiel, yang mana dalam bahasa Indonesianya juga sama, yaitu surga. Di Kisah Rasul 7 ayat 56, Rasul Stefanus melihat surga terbuka. Apakah ini kembali mengacu kepada gerbang yang sama? Sangat mungkin sekali. Menariknya, Alkitab terjemahan Indonesia menerjemahkan dengan kata langit. Walaupun dapat dilihat kedua ayat ini menggunakan kata Yunani yang sama, yaitu Uranus. Torah 30 menit dalam hal ini mempunyai pendapat bahwa surga dan langit adalah sama, yang dalam bahasa Ibraninya shemayim dan dalam bahasa Yunaninya Uranus, yang mana kami lebih setuju bila diterjemahkan dengan kata surga. Pada mulanya Elohim menciptakan surga dan bumi. Surga untuk tempat para malaikat dan bumi untuk para manusia. Yang tidak banyak orang mengerti adalah bahwa elemen yang pertama kali diciptakan adalah air. Dan air inilah yang berikutnya terbagi menjadi dua bagian yang dipisahkan oleh cakrawala, yang dalam bahasa Ibraninya rakia. Berikutnya, bagian atas rakia disebut surga tempat para malaikat, dan bagian bawahnya adalah bumi. Berarti benda biru di atas yang terlihat dari permukaan bumi tidak lain adalah rakia. Yang berarti gerbang surga adalah suatu lokasi di rakia yang dapat terbuka dan tertutup. Apakah Anda mempercayai ada yang namanya konspirasi dunia? Suatu tipuan yang mempengaruhi hampir seluruh isi bumi. Ilmu pengetahuan salah satu contohnya. Ada begitu banyak hal-hal di dunia ini yang dipercaya sebagai suatu kebenaran, tetapi sebenarnya hanyalah suatu kebohongan yang sudah dibangun tahunan, bahkan ribuan tahun. Kami tidaklah percaya akan adanya galaksi lain. Hanya ada bumi dan surga yang dibatasi oleh rakia. Rakia artinya suatu benda yang padat dan keras. Tetapi poin utama kami bukanlah membahas segala konspirasi yang ada di muka bumi ini, melainkan konspirasi yang menentang Alkitab sebagai satu kebenaran, dan yang terutama adalah mengenai Taurat, suatu hukum yang diajarkan dari generasi ke generasi sebagai hukum yang khusus untuk bangsa Yahudi. Hukum yang sukar dan tidak masuk akal untuk dikerjakan. Hukum yang sudah dibatalkan, yang digantikan dengan hukum yang baru, yang mana kami di Torah 30 menit
tidaklah sependapat semuanya. Hal ini sudah pernah kami bahas di konten-konten sebelumnya. Terima kasih. Yehusya Kristus memberkati.